Di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya, ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan, dan juga kemudahan-kemudahan di dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, taufik, kita semuanya diberikan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan agama yang mulia ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seperti biasanya di video kali ini saya akan kembali mengomentari satu video yang sama-sama telah kita saksikan di awal video ini. Di situ diceritakan bahwa ada satu kuburan, tempat pemakaman, yang mana kebiasaan di situ bahwa kalau yang sudah lama dikuburkan akan digali kembali untuk ditempati si mayit yang baru meninggal. Di situ dikisahkan ketika suatu saat ada seseorang di dalam kubur tersebut yang sudah lama meninggal. Kemudian ketika digali kuburnya, terlihat bahwa si mayit atau si ahli kubur tersebut dia sedang duduk di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Ini cerita sungguh ajib, sungguh luar biasa, sungguh di luar akal sehat kita sebagai manusia. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Habib yang menceritakan atau meriwayatkan kisah ini, apakah kisah ini benar-benar nyata terjadi, atau siapa yang melihat kejadian itu, ataukah ini hanya karangan, hanya kisah-kisah yang dibuat-buat saja untuk menyenangkan para pengikut-pengikut dari antum, untuk menyenangkan ya murid-murid antum, atau untuk membohongi umat supaya antum dan kaum antum itu diagungkan, seakan-akan memang benar bahwa leluhur-leluhur antum itu diagungkan. Saya secara pribadi tidak benci dengan siapapun, terutama dengan antum dan juga saudara-saudara antum dan semuanya. Ana tidak benci. Ana menyampaikan ini atas dasar Ana melindungi diri Ana pribadi dan juga kaum muslimin dari akidah-akidah yang takutnya tergelincir ke dalam kesesatan. Karena ketika antum dan juga yang lainnya mengaku sebagai keturunan atau dzurriyyahnya Rasulullah SAW, maka kenapa di dalam antum berceramah atau antum berdakwah, antum tidak bawakan saja hadis-hadis Nabi? Antum itu aja yang antum ceritakan tentang hadis Nabi, kisah-kisah Nabi, kisahnya para sahabat. Kisah-kisah Rasulullah kan banyak yang belum umat ketahui. Kenapa antum harus mengisahkan atau menceritakan dongeng-dongeng yang nggak jelas seperti itu, yang menurut anda nggak ada manfaatnya? Dongeng seperti itu
tidak ada manfaatnya, kalaupun memang benar terjadi. Apalagi kalau itu hanya karangan, hanya dongeng bohong gitu. Kalaupun benar terjadi, itu tidak ada manfaatnya sama sekali diceritakan, buat apa? Maka untuk itu, saudara-saudaraku, tetap kita saling mencintai, menghormati. Kita tidak benci kepada orangnya. Jangan membenci kepada seseorang karena dia berbuat salah, tapi kita benci karena kesalahannya itu. Tapi kalau dia menyampaikan sebuah kebenaran, kita terima. Tapi kalau dia melenceng dari agama yang lurus ini, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka mohon maaf, kita akan menolaknya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.